dinamika demokrasi Indonesia. Jadi, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertama, ada demokrasi era kolonial. Pada penjajahan Belanda, rakyat tidak memiliki hak politik. Demokrasi belum diterapkan secara nyata karena kekuasaan dipegang penuh oleh kolonial. Kedua, ada demokrasi liberal atau parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba sistem demokrasi parlementer dengan banyak partai. Pemerintah sering berganti karena lemahnya koalisi menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketiga, ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan legislatif. Demokrasi dikendalikan oleh pemimpin tunggal dan kebebasan politik menyempit. Keempat, ada demokrasi Pancasila. Dari tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, demokrasi dijalankan secara terbatas dan dikontrol ketat. Partai politik disederhanakan dan peran militer dominan. Terakhir ada demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto lengser, Indonesia memasuki era reformasi. Demokrasi lebih terbuka dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan penguatan lembaga demokratis. Demokrasi dalam Islam sendiri merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip musyawarah atau syura, keadilan, dan juga tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, kekuasaan itu bukanlah milik mutlak manusia, melainkan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan nilai-nilai syariat sehingga harus dijalankan dengan benar. Lalu prinsip demokrasi seperti partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan juga pemilihan pemimpin memiliki kesamaan dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Berikut Islam dan masa depan demokrasi di Indonesia. Islam memberikan gambaran bahwa hidup bernegara penting senantiasa bermusyawarah, serta adanya perlindungan HAM bagi warganya. Nabi Muhammad SAW menjadi pelopor lahirnya demokrasi pada masyarakat virtual dengan konstitusi di Madinah. Terdapat aspek-aspek yang mampu berkontribusi efisiensi demokrasi di Indonesia. Dari demokrasi Islam, hal ini dikarenakan pembentukan pola kebudayaan yang bersumber di kebudayaan masyarakat Islam itu sendiri. Islam menjadi warga mayoritas di Indonesia, dan nilai-nilai yang terdapat pada demokrasi Islam maupun demokrasi Indonesia sama-sama menitik beratkan pada pemecahan musyawarah untuk permasalahan, sehingga keduanya yang dihadapi sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Maka masa depan demokrasi Indonesia sangat berpeluang diimplementasi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama pada para pemeluk agama tersebut. Hubungan antara Islam dan juga demokrasi. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang diberikan kekuasaan harus menjalani dengan keadilan dan juga amanah untuk kesejahteraan rakyat. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut pemimpin yang adil dan juga transparan. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai khalifah di bumi yang diberi akal, tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga kesejahteraan umat. Dalam demokrasi ini, berarti kita harus aktif berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang terbaik dan memastikan negara agar tetap aman dan juga sejahtera. Islam juga mengajarkan prinsip musyawarah atau syura yang mirip dengan prinsip demokrasi. Ini di mana keputusan diambil bersama dengan melibatkan banyak pihak. Pemimpin dalam Islam adalah pelayan rakyat, dan ini sejalan dengan harapan kita terhadap pemimpin dalam demokrasi. Selain itu, Islam menghargai kebebasan berpendapat dan beragama yang merupakan hak dalam demokrasi ini. Demokrasi memberikan ruang untuk semua orang menyuarakan pendapatnya sesuai dengan ajaran Islam tentang kebebasan yang bertanggung jawab.
Jadi, dalam Islam dan juga demokrasi memiliki banyak kesamaan, terutama dalam prinsip-prinsipnya. Islam mengajarkan kita untuk menjalankan pemerintahan dengan amanah, adil, dan juga memastikan kesejahteraan bagi semuanya. Tanya, menurut kamu apa pandangan Islam terhadap demokrasi itu? Terus apakah keduanya bisa berjalan selaras atau tidak? Kalau menurut saya Islam itu bisa menerima demokrasi selama sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, dan akhlak yang baik. Menurut Anda, bagaimana peran generasi muda seperti Anda sebagai mahasiswa dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia? Generasi muda termasuk mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Mereka dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran politik, aktif dalam diskusi publik, menyuarakan aspirasi melalui media, serta mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam pemilu dan mendorong transparansi mereka, membantu menciptakan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Semangat kritis dan inovasi yang dimiliki anak muda dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia yang lebih demokratis. Paling segitu aja sih, Kang. Ya, siap. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, kembali ke utama. Dengan kita tuh aktif melihat berita tentang politik yang terjadi sekarang, lalu berpikir kritis dengan menanggapi isu yang terjadi dan berkomentar dengan bijak.